Tapi sebenarnya yang benar-benar baru merasa berkomunitas itu adalah sebenarnya setelah dikenalkan ke KKIHK. Sekarang nggak happy? Kok awalnya happy-happy? Sahabat terkasih, bertemu kembali dengan saya Romo Paulus Waris Santoso Okarem dalam rubrik baru Ngobrol Bareng Morris. Nah, kali ini saya mengundang teman saya. Udah lama saya ingin ngobrol dengan dia. Banyak hal yang ingin saya ketahui, meskipun beberapa hal itu kebetulan saya tahu dan dia kaget ketika saya tahu, kok bisa tahu gitu ya. Pritya Pravina. Iya, selamat datang. Terima kasih Romo. Ya, halo teman-teman semua. Iya, kita akan ngobrol-ngobrol seputar ya hidup Anda lah di sini. Kita mulai dengan kedatangan di Hong Kong. Masuk Hong Kong tahun 2013. Bulan Oktober. Tanggalnya nggak tahu. Tanggalnya lupa inget, 20-an lah. Kira-kira 20-an. Iya. Kita sama. Iya ya. Iya. Jadi saya masuk Hong Kong, jamnya pun masih ingat. Wah, aduh. Loh, kenapa bisa begitu? Ya kita tahu dong penerbangannya jam berapa, mendarat jam berapa. Iya. Jadi kurang lebih sore hari jam 7 lah sekitar itu saya karena harus turun dulu kan gitu. Iya. Jalan 2013 Oktober tanggal 21 sore hari. Nah, itu. Nah, kalau kamu itu karena sudah tahu ya, udah bekerja pun, jadi sehingga nyari tempat tinggalnya itu nyari sendiri. Enggak, jadi karena kan pindahnya dengan perusahaan. Oh gitu. Jadi udah diatur untuk akomodasi selama 6 minggu pertama dikasih service apartment. Oke. Setelah itu kita bisa cari sendiri. Oke. Ya, jadi waktu itu ya cari-cari juga nggak mudah juga sih karena pasar apa ya, properti di Hong Kong kan Iya hot sih. banget. Jadi kayaknya ternyata yang pilihan yang ada di luar budget yang semula diperkirakan gitu. Tapi dari awal kamu sudah di daerah sekitar Sai Wan Ho? Enggak. Awalnya di mana? Pertama kali saya tinggalnya di daerah Kennedy Town. Oh gitu. Tapi waktu itu belum ada MTR. Iya. Jadi iya. Apartemennya tuh di apa ya, lereng bukit apa sih, menanjak gitu. Iya. Dan waktu itu untungnya sebenarnya dikenalin sama teman kantor dengan si landlordnya ini. Iya. Jadi nggak lewat agen gitu. Terus ya oke sih karena naik bis ke kantor cepat ya setiap hari. Iya. Cuman mesti nanjak itu. Terus terus akhirnya ya pindah ke Sai Wan Ho, ini lebih enak jalannya, lebih datar. Terus di sini malah lama di Sai Wan Ho, udah berapa tahun? 6 tahun lebih. Iya. Karena kalau sekarang ke Kennedy Town ya udah mahal lah. Setelah ada MTR itu semua jadi lebih mahal. Iya. Dan suasananya juga udah berubah banget. Dulu kan masih lokal seperti residential. Iya. Sekarang kan banyak bar, kafe. Jadi ya. Karena yang dari dulunya hanya di sekitar sentral, kemudian geser kan. Iya. Ke Sai Ying pun juga Kennedy Town itu. Iya. Ya hidupnya memang udah berbeda di situ. Pola masyarakatnya sih. Iya. Oke. Nah, setelah di Hong Kong ini, kemudian bagaimana kamu istilahnya itu mengisi hidupmu sendiri gitu kan? Jadi ketika datang, apakah sudah ada dalam pikiran itu, oh aku nanti harus berkembang, aku harus masuk ke sebuah komunitas, aku harus membuat sesuatu. Ketika awal-awal datang itu bagaimana? Nggak ada perencanaan seperti itu sama sekali sih Romo. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya harusnya bisa direncanakan dengan lebih baik. Tapi ya semua itu kan ada prosesnya ya. Jadi awal-awal ya masih happy-happy aja, setiap akhir pekan jalan-jalan. Sekarang nggak happy? Happy. Awalnya happy. Enggak, maksudnya
nggak ada goal lain gitu, Iya. nggak ada tujuan lain. Cuman kalau akhir pekan ya cuman bersenang-senang gitu lah. Iya, iya. Maksudnya relax gitu. Terus Kapan mulai? Kamu kan awalnya tuh masuk di Our Lady of Mount Carmel kan? ya jadi waktu saya masih tinggal di Kennedy Town, Iya, sebenarnya itu saya lebih sering ke katedral. Oke. Ya, misa bahasa Inggris. Ya. Nah, cuman di situ juga belum menemukan komunitas lah gitu. Ya, ya. Dan kadang-kadang juga ke gereja-gereja lain. Jadi pindah-pindah, yang penting ikut jam Misa. jam misanya Yang aja. bahasa Inggris gitu. Iya, yang bahasa Inggris. Nah, sampai mungkin kira-kira 1,5 tahun lah ya. 1,5 tahun dengan pola seperti itu. Ya, ya. Sebelum 1,5 tahun sudah mulai kenal Our Lady of Mount Carmel dan di situ mulai ketemu komunitas, karena di sana memang lebih banyak yang seumuran yang berbahasa Inggris dan mereka memang sangat welcoming gitu. Jadi ayo ikut kegiatan Bible study, ini itu gitu kan. Nah, memang itu gerejanya hidup sekali ya? Iya, iya. Memang cocok untuk pendatang ya. Ya, ya, ya. Kalau yang lain-lain itu mungkin lebih untuk orang yang udah Lokal, menetap lama gitu. Dan juga lebih terasa lokalnya gitu ya. Iya. Kemudian waktu itu saya. Kamu di situ aktifnya ikut kelompok yang mana? Artinya kan ada banyak grup juga ya kan? Iya. Terakhir sih sebelum COVID ya, itu masih lumayan sering ikut Bible study. Bible study-nya. Iya, liturgical Bible study. Jadi dia ambil bacaan hari Minggunya, terus dibahas gitu. Sebelum itu ada Lectio Divina, jadi yang kontemplasi berdasarkan kitab suci itu juga. Terus ada adorasi yang hari Selasa ya, setiap bulan. Yang anak-anak muda ya? Ya. Nah ya, yang Inggris. Ya. Sebulan sekali itu ya? Iya. Oke. Dulu sebenarnya untuk kegiatan anak mudanya jauh lebih aktif. Cuman terakhir-terakhir juga udah banyak yang pindah anak-anak mudanya, jadi agak beda lah. Nah, tapi sebenarnya yang benar-benar baru merasa berkomunitas itu adalah sebenarnya setelah dikenalkan ke KKIHK. Tahun berapa mulai kenalannya? Mungkin 2015 ya. Jadi kira-kira 1,5 tahun lah dari sejak saya datang ke Hong Kong. Itu kan dikasih tahu ada misa bahasa Indonesia di Causeway Bay gitu. Cuman saya memang jarang datang karena jamnya terlalu siang menurut saya. Nah, tapi kok ya pas saya datang itu ada presentasi dari Enrich. Menjelaskan tentang literasi keuangan untuk pekerja migran gitu. Dan di situ saya pikir cocok banget ya topiknya, karena memang sesuatu yang saya pikir saya bisa kontribusi dan mereka pasti butuh sukarelawan atau trainer bahasa Indonesia gitu. Jadi saya approach yang presentasi waktu itu dan tanya apakah ada lowongan untuk jadi volunteer bahasa Indonesia gitu kan. Dan ternyata pada waktu itu kelasnya itu belum terlalu banyak murid bahasa Indonesianya. Jadi sebentar. Jadi sebelum kita lanjut, bisa nggak ceritakan sedikit Enrich itu, karena kamu sekarang udah terlibat jauh kan ya, udah lama juga di situ. Enrich itu kelompok apa? Siapa yang katakanlah menginisiasi? Targetnya apa? Lalu prakteknya bagaimana? Iya. Jadi Enrich itu adalah organisasi nirlaba yang didirikan di Hong Kong oleh beberapa perempuan yang memang sudah lama meriset masalah migran. Kebanyakan orang apa? Orang Indonesia? Enggak, orang asing ya. Orang asing? Iya, orang Amerika, kemudian orang Filipina. Karena tapi target mereka yang mau di Enrich itu pekerja migran, ya. Jadi mereka memang sudah meneliti masalah migran dan sudah meneliti di Filipina juga tentang tantangan keuangan pekerja migran, karena kan memang pemasukan devisa untuk Filipina itu sangat besar ya dari untuk migran, ekonomi Filipina. Nah, jadi sebenarnya ya awal mulanya mereka memberikan kelas dalam bahasa Inggris, jadi untuk kebanyakan untuk orang Filipina, dan udah cukup lama juga untuk komunitas Filipina itu, karena sekarang aja Enrich itu udah berdiri, dia berdiri 2007, jadi sampai sekarang udah 15 tahun ya.
Iya, iya. Ya. Nah, jadi pada waktu saya tanya apakah ada lowongan untuk Indonesia itu, sebenarnya mereka baru mulai belum ya beberapa tahun terakhir lah mendekati komunitas Indonesia, tapi belum dapat selahnya istilahnya gitu. Gimana sih menarik orang Indonesia untuk belajar keuangan? Karena memang topik keuangan itu sangat sensitif. Tapi ketika waktu itu sudah promosi di KKI, berarti sudah ada timnya itu yang orang Indonesia? Ada satu staf orang Indonesia dan ada volunteer orang Indonesia juga. Ya. Jadi sudah ada volunteernya. Gitu. Sekarang cari siapa yang mau di enrich itu sendiri kan? Iya. Okay. Dan jadi kita mulai dari saya mulai dari bantu menerjemahkan materi-materi, brosur ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kita masih awal banget lah gitu. Kemudian pergi ke taman-taman untuk menyebarkan flyer, brosur, mendekati kelompok-kelompok, tanya mau nggak belajar keuangan gitu ya. Memang nggak gampang sih karena begitu ada yang ngomong keuangan, disangkanya kita mau jualan atau investasi. Iya. Jadi orang-orang cenderung takut gitu. Duluan. Iya. Ya karena itu saya pribadi berpikir ya dari awal hal yang penting dilakukan. Kenapa? Melihat banyak kasus yang terjadi dengan pekerja migran, bahwa mereka punya penghasilan yang cukup besar ya kalau kita melihat dari kacamata Indonesia ya, cukup besar, tapi banyak juga yang nggak ada bekasnya tanda kutip gitu. Itu kan ada mungkin kesalahan karena pengelolaan atau nggak ngerti cara pengelola atau bagaimana. Maka dari awal pun ketika saya tiba di sini, saya dengan teman-teman ngomong itu harus ada orang yang ngajari mereka. Maka saya tahu ada kelompok-kelompok itu, saya senang gitu. Ya saya sendiri nggak ngerti ya, bukan bidangnya, tapi saya pernah belajar akuntansi aja gitu. Senang dengan akuntansi dulu. Tapi saya melihat itu penting gitu. Nah, terus kemudian apa yang dilakukan di Enrich ini? Apakah hanya di sini atau ada tindak lanjut berkelanjutannya atau bagaimana? Ya, jadi sampai saat ini Enrich masih di Hong Kong saja. Nah, kegiatan utamanya adalah kelas pelatihan keuangan. Jadi sudah ada kurikulumnya yang disusun oleh memang peneliti migran yang tadi saya cerita itu. Jadi memang kurikulumnya sangat bagus. Dan selain kurikulum yang inti itu, mereka juga ada makan siang sambil belajar, kita bilangnya lunch and learn gitu, untuk topik-topik spesifik. Sejauh ini itu sih, dan konsultasi masalah keuangan. Cuman setelah COVID terutama kan sangat mengubah gaya berkomunikasi yang tadinya harus tatap muka, sekarang semua harus pindah online. Jadi memang mulai. Dan itu tetap dilanjutkan. Tetap ada. Masih cukup banyak juga yang berminat. Ya berkurang jauh sih, tapi ya masih ada gitu. Dan kita terus mulai memikirkan konten-konten online lain yang bisa disampaikan lewat sosial media. Oke. Terus berapa lama mereka belajar guys? Setahun atau 2 tahun? Jadi ada 5 kurikulumnya itu ada 5 modul, bisa 5 pertemuan, bisa 7 pertemuan, dan pertemuannya ya ikut jadwal dari Enrich. Nah, kalau memang setiap minggu diikutin ya mungkin dalam waktu 3 bulan gitu juga mungkin udah selesai. Cuman kan biasanya nggak mungkin setiap minggu bisa ikut karena pasti namanya liburnya pekerja migran kan cuma 1 hari itu. Pasti banyaklah urusan lain yang mesti dilakukan juga. Jadinya ya nggak tiap minggu ikut. Kira-kira biasanya setahun, dia kurang dari setahun sudah selesai. Gitu ya. Dan tiap tahun ada wisuda. Ada wisudanya juga. Jadi betul-betul kayak sekolah gitu ya. Oke. Lalu setelah berapa tahun ya? 6 tahunan ya ikut berkecimpung di Enrich ini. Apa yang Kak Pritia sendiri rasakan ya ini harus ada sesuatu yang tidak hanya berhenti di Hong Kong, misalnya untuk kalau mereka pulang ke Indonesia bagaimana untuk tetap meng-enrich mereka gitu kan?
Ya, salah satu hal yang positif dari COVID dan kita berpindah ke online ini, beberapa kelas kita dihadiri oleh keluarga dari pekerja migran ataupun pekerja migran yang sudah pulang ke Indonesia. Jadi tidak hanya yang ada di Hong Kong, itu positifnya. Cuman memang perlu ditingkatkan lagi. Gitu. Nah, ya, dan sebenarnya masih ada materi-materi lain yang belum dikembangkan untuk peserta bahasa Indonesia. Jadi antara lain mengenai sebelum seseorang itu pulang ke Indonesia, kan ada persiapannya harusnya gitu. Dan itu kurikulum itu belum diterjemahkan ke Indonesia misalnya. Kemudian masalah keuangan itu kan ya gimana pun juga hal yang pribadi sifatnya. Jadi walaupun kita bisa mengajarkan teorinya, tapi yang melakukan itu yang bersangkutan. Apakah dan menjalankan apa yang dia pelajari dan dia ketahui, atau cari jalan ya yang seperti biasanya gitu. Iya. Dan tidak ada yang bisa istilahnya mengecek gitu. Ayo tunjukin buku tabungannya, kan nggak mungkin, itu kan hal yang rahasia gitu. Iya sih. Ya, jadi ya kita juga nggak akan tahu sebenarnya sejauh mana seseorang itu menerapkan. Cuman kita adalah mendengar cerita-cerita sukses yang melunasi hutang, kemudian bisa menabung sampai bisa membuat modal kerja, dan lain sebagainya. Selain pendidikan ini, menurut saya juga tentunya akses ke layanan keuangan dan perbankan juga harus ditingkatkan. Karena sekarang kan saya rasa yang maksimum bisa dilakukan oleh pekerja migran di Hong Kong adalah membuka rekening bank, rekening tabungan. Kemudian dia bisa buka rekening tabungan di bank di Hong Kong, bisa juga di Bank Indonesia. Tapi kalau Bank Indonesia ya biasanya rekeningnya itu rekening di Indonesia. Jadi begitu uangnya disetor langsung ditransfer ke Indonesia. Sedangkan kalau di Hong Kong ya dia uangnya disimpan di Hong Kong, bisa diambil di ATM. Tapi akses untuk layanan yang lain, misalnya investasi, asuransi, itu kan sangat terbatas, kalau bisa dibilang nggak ada yang mudah bisa diakses di Hong Kong. Dan memang produknya juga harus khusus dengan untuk situasi mereka dan tingkat penghasilan mereka. Nah, pertanyaannya siapa yang akan mengembangkan produk-produk itu gitu. Kemudian bagaimana juga terjadi hubungan link yang baik antara akses perbankan di Indonesia dengan di Hong Kong. Jadi untuk orang-orang yang punya akses penuh ke fasilitas perbankan seperti saya misalnya, saya bisa akses rekening tabungan di Indonesia lewat online. Kemudian saya bisa beli investasi, produk investasi di Indonesia lewat online. Saya bisa mengatur segala sesuatunya online. Sedangkan untuk teman-teman pekerja migran itu tidak bisa. Kadang-kadang untuk asuransi aja mesti dikirim ke alamat keluarganya di Indonesia dan nanti tunggu dia pulang baru dibaca statusnya kayak gitu kan. Jadi ya jauh lah, masih jauh. Iya sih, itu, dan juga menurut saya itu juga sudah yang advance ya, karena hal yang mendasar minimal menurut saya mereka bisa ngatur, mereka tidak terjebak dalam tawaran-tawaran menyesatkan. Karena iklan di TV juga banyak tawaran-tawaran untuk hutang gitu kan. Dan akhirnya kan banyak orang itu berpikir sederhana. Contoh sederhana itu gini, waktu rupiah jatuh itu menyentuh 1 Hong Kong dolar hampir 2.000 waktu itu banyak kasus itu kan mereka hutang kemudian dikirim ke rumahnya, karena kan jadinya besar sekali. Jadinya besar sekali, terus kemudian ya pikirnya kan sederhana, buat usaha. Tapi yang di rumah itu kan belum tentu bisa menggunakan, kalau tidak terbiasa berbisnis tanda kutip ya. Itu juga nggak bisa tiba-tiba ada uang lalu berbisnis, nggak bisa, karena itu juga ada ilmunya gitu. Betul. Dan banyak yang akhirnya ya uang di sana hilang, di sini harus kemudian bertahun-tahun harus melunasi hutang, dan ada yang hutang lagi untuk bayar hutang. Iya betul. Memang pemahaman mendasar mengenai bunga dari hutang, bagaimana menghitung bunga hutang, itu juga banyak yang belum paham. Kemudian
kapan sih hutang itu bisa diambil kan, jadi orang kan jangan berutang kalau tidak bisa melunasi, tapi kalau dia tidak bisa mengetahui bagaimana menghitung jumlah yang dia harus lunasi, bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan itu gitu. Iya, itu karena kasus seperti yang ramai di Indonesia yang pinjol itu kan, karena begitu mudahnya tarik utangan gitu kan. Kalau dulu kan harus ke tetangga, aku bisa nggak pinjam, dari di sini teman itu. Sekarang kasusnya kan bukan hanya gitu, kalau lebih marak lagi kita pinjam identitas teman lain untuk sebagai penjamin dan seterusnya. Dan itu sebenarnya di sini regulasi bisa mengambil peran ya, karena kan peraturan dari pemerintah juga yang harusnya melindungi konsumen. Dalam hal ini kalau orang bisa meminjam terlalu banyak sampai dia tidak bisa melunasi, berarti kan ada yang salah dalam proses pemeriksaan itu gitu. Mungkin tidak ada sistem kredit yang bisa menunjukkan orang itu sudah pinjam di mana aja gitu. Dan itu di Hong Kong juga sama ya. Makanya mereka bisa pinjam sampai gitu. Banyak. Waduh, kasihan sekali itu. Dan itulah cerita-cerita yang saya dengar ketika baru datang. Makanya tadi saya bilang menarik sekali kalau ada orang yang bisa ngajarin gitu. Karena ini bukan ilmu yang sebetulnya ya ilmu sederhana. Artinya ngitung pendapatanku berapa, kalau aku membelanjakan lebih ini atau mengenai itu ya pasti akan ya tekor, kalau bahasa saya itu ya rugi ya. Karena mereka ini pendapatnya pasti. Jadi tidak bisa kita mengangankan wah aku akan dapat lebih lagi. Nggak bisa. Namanya gaji sebulan katakanlah 5.000 ya sudah gitu. Dan nggak bisa kerja yang lain juga. Nggak bisa kerja yang lain lagi. Boleh ilegal. Namanya ilegal itu ya nggak boleh gitu kan. Itu. Dan ini yang juga menurutku bukan hanya mereka yang bisa diajari, tapi keluarganya juga harus diajari. Makanya ketika tadi mengatakan COVID ini juga memberi dampak yang baik karena keluarganya bisa ikut, ini bagus. Karena apa? Mereka juga tahu yang di Hong Kong ini dapat duit itu berapa sih? Dan pendapatan bersihnya itu berapa? Kenapa harus pakai bersih ya? Karena kan toh mesti harus biaya agen. Bukannya sekedar biaya agen, kalau sudah yang lunas semua lama, pun itu kalau biaya transport, biaya makan, perjalanan. Karena orang hidup itu kan bukan hanya ada biayanya. Ya ada biayanya gitu. Jangan dituntut loh. Gajimu kan 5.000, kenapa dikirim sekian gitu. Terus kemudian yang harus hati-hati kan, oh gajimu 5.000, aku tak kredit mobil ya di rumah. Ya nggak bisa dong. Itu kan kasihan. Terus kamu kan bisa hutang dengan itu. Terus akhirnya hutang, terus kacau balau. Dan itu sebenarnya juga menyentuh hal-hal lain selain pengetahuan keuangan itu sendiri. Pengetahuan keuangan itu ya mendasar lah. Tapi juga ada masalah budaya. Kemudian apa ya? Budaya itu gimana maksudnya? Maksudnya kayak di Indonesia, kalau yang saya dengar dari teman-teman pekerja migran juga, ya masalah uang itu hal yang tabu lah untuk dibicarakan. Untuk diomongkan. Jadi boro-boro kalau sampai ngomong bisa terbuka, ini gaji saya segini loh, pengeluaran saya segini, itu udah advance ibaratnya. Terus udah gitu budaya juga bakti kepada keluarga. Jadi saya sebagai orang yang bekerja di luar negeri, saya ini dianggap udah berpenghasilan lebih dibanding yang lain, saya wajib membantu keluarga siapapun itu. Dan keluarganya juga, definisi keluarganya sangat luas. Nah itu semua tiba-tiba semua jadi saudara. Kemudian juga mungkin apa ya istilahnya peran si pekerja migran kan perempuan. Peran perempuan di dalam keluarga gitu kan. Apakah dia bisa mengatur masalah keuangan? Karena seringkali itu yang ngatur keuangan itu suami saya. Jadi uangnya semua dikirim ke suaminya. Dia sendiri tidak punya tabungan sendiri, walaupun dia yang menghasilkan uang itu. Gitu. Soal pendidikan keuangan ya, jadi untuk budaya memang harus diajari, dan saya itu juga gregetan itu terkadang juga dengan keluarganya itu terutama. Tiba-tiba semua jadi anggota keluarga kan, dan karena nggak merasa banyak teman-teman kita ini yang merasa nggak enak itu hatinya ketika saudaranya minta tolong untuk bantuan, mereka tidak membayangkan apa yang terjadi di sini kan, tidak, atau mungkin tidak mau tahu bahwa itu
terkadang mendapatkan itu susah. Jadi kalau harus memenuhi banyak permintaan, mereka harus menahan diri. Kalau tidak mau hutang loh ya, menahan diri untuk menahan semua pengeluaran mereka agar bisa memberi. Yeah. Tapi kalau enggak, jatuhnya hutang. Dan itu hutang tidak bisa dibayar dengan sesuatu yang mudah itu. Yeah. Kan pasti harus nambah bulanannya di sini. Iya. Dan terkadang kan banyak cerita, pulang ke rumah beberapa saat kemudian meninggal, habis badannya. Dan mungkin juga bukan hanya badan habis, pikirannya juga terkuras sangat banyak. Pulang setelah sekian puluh tahun di rumah ternyata tidak berkembang kan, apa yang itu, ya kemudian sakit, meninggal. Ya memang itu menarik sekali. Bagaimana mengajari mereka untuk belajar dan berkembang, ya, enrich. Sebenarnya semua materi yang tadi disebut mengenai interaksi dengan keluarga, berani berbicara, itu semua ada di dalam kurikulum Enrich. Cuman kembali lagi itu kan sebatas teori ya. Iya. Jadi untuk penerapannya itu kan seorang harus dilatih terus dan juga harus ada support system. Jadi komunitas di sini, apakah itu organisasi atau apa yang juga membantu mereka untuk terus mengencourage sikap-sikap ini. Dan mungkin dari sisi apa ya, kayak pengenalan diri, jadi mengetahui apa sih tujuan saya hidup gitu, apakah hanya untuk bekerja dan menafkahi keluarga ataukah ada visi misi yang lain. Itu jadi sebenarnya kompleks sekali. Kompleks sekali. Ya. Terus ada berapa banyak rata-rata yang hadir tiap minggunya itu? Saya nggak selalu memfasilitasi sih. Ya mungkin sekitar 15 Lumayan atau sih. 12 ya, sekitar segitu sih. Cuman mungkin kalau online ya bisa lebih sedikit juga. Tapi ya itu sedikit dibandingkan dengan hampir 200.000. Betul. Makanya sebenarnya masih jauh lah dari masih jauh ya. Membuat impact yang signifikan. Iya. Oke, itu soal keuangan. Kemudian sekarang kita kembali ke komunitas